Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Agnes Putri Syagian dengan NIM G1S125059. Saya dari kelompok 4 untuk mata kuliah Kimia Organik. Pada saat ini, materi pembelajaran kita yaitu ikatan, pengikatan, dan isomerisme yang mempengaruhi aktivitas dan eliminasi berbagai obat. Di sini saya mendapatkan sebuah jurnal yaitu jurnal utama dari International Journal of Molecular Science yaitu MD Investigation on the Interactions between Carbamazepine and two CYP isoforms CYP3A4 dan CYP3A5, di mana jurnal ini telah terdaftar di Skimago dengan SGR 1,27 dengan kuartil 1. Penelitian dalam jurnal ini membahas interaksi antara carbamazepine, yaitu obat anti-epilepsi atau obat anti kejang dengan enzim metabolisme di hati, khususnya CYP3A4 dan CYP3A5 yang sangat berhubungan dengan struktur kimia obat dan proses eliminasi. Pada jurnal ini dikatakan bahwa dalam tubuh manusia, organ utama untuk metabolisme carbamazepine adalah hati, yang bertanggung jawab atas lebih dari 95% dari degradasi obat. Kalimat ini menunjukkan bahwa struktur kimia carbamazepine tidak memungkinkan obat langsung dieliminasi, sehingga harus mengalami metabolisme terlebih dahulu di hati. Hal ini berkaitan langsung dengan struktur kimia obat yang memiliki cincin aromatik dan gugus amida yang bersifat cukup nonpolar sehingga sulit dikeluarkan langsung melalui ginjal. Struktur tersebut juga menentukan jenis ikatan yang terbentuk antara obat dan reseptor atau enzim. Dalam jurnal ini dikatakan juga bahwa semua jenis interaksi termasuk ikatan hidrogen, jembatan garam, interaksi hidrofobik, dan interaksi PP bersifat spesifik isoform, di mana kalimat ini menjelaskan bahwa carbamazepine berikatan dengan enzim bukan melalui ikatan kovalen, melainkan melalui ikatan non-kovalen seperti ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kimia obat secara langsung menentukan kekuatan pengikatan dengan reseptor atau enzim metabolisme. Berikut adalah struktur dari gugus fungsi dalam carbamazepine. Secara struktural, carbamazepine memiliki gugus amida yang tersusun atas gugus karbonil dan gugus amina, serta sistem cincin aromatik yang terdiri dari dua cincin benzena yang menyatu dalam kerangka molekulnya. Gugus amida memiliki sifat polar dan mampu membentuk ikatan hidrogen dengan reseptor atau enzim dalam tubuh, sehingga berperan penting dalam proses pengikatan obat atau drug binding. Sementara itu, keberadaan cincin aromatik menyebabkan molekul bersifat hidrofobik, sehingga obat lebih mudah menembus membran sel, khususnya sel saraf, serta mampu memperkuat interaksi dengan reseptor melalui interaksi hidrofobik, gaya van der Waals, dan interaksi PP. Selain itu, gugus karbonil dalam struktur amida juga berperan dalam stabilitas molekul, serta menjadi bagian penting dalam proses metabolisme obat di hati. Berdasarkan struktur dari carbamazepine tersebut, dapat kita lihat bahwa mekanisme pengikatan carbamazepine terhadap target biologis tidak terjadi melalui ikatan kovalen, melainkan melalui ikatan non-kovalen. Gugus amida berperan dalam membentuk ikatan hidrogen, sedangkan cincin aromatik berperan dalam interaksi hidrofobik, gaya van der Waals, serta interaksi PP dengan reseptor. Kombinasi ini terbentuk Kombinasi interaksi non-kovalen ini memungkinkan obat berikatan secara selektif dengan saluran natrium pada neuron, sehingga dapat menstabilkan membran sel saraf dan menurunkan aktivitas listrik yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kimia carbamazepine secara langsung menentukan kemampuan obat dalam berikatan dengan reseptor dan menghasilkan efek terapeutik. Berdasarkan jurnal utama ini, saya penasaran dan tertarik untuk membahas suatu permasalahan, yaitu apa saja yang menjadi hubungan dan keterkaitan antara gugus dan interaksi dan dengan aktivitas dan eliminasi pada obat carbamazepine. Di sini saya mendapatkan sebuah jurnal pembanding, yaitu sebuah jurnal dari International Journal of Molecular Science, yaitu Polymorphisms dan Pharmaceutical Assessment of Carbamazepine, di mana jurnal ini juga telah terdaftar di Skimago dengan SGR 0,865 kuartil 1. Dalam jurnal ini dibahas bahwa analisis struktural menyoroti perbedaan dalam konformasi molekular yang secara langsung mempengaruhi sifat fisikokimia
dan deskripsi teori fungsional densitas memberikan indikasi tentang reaktivitas dan stabilitas dari karbamazepin, di mana hubungan antara gugus fungsional dan aktivitas farmakologis karbamazepin juga sangat jelas. Keberadaan gugus amida yang mampu membentuk ikatan hidrogen dan cincin aromatik yang bersifat hidrofobik menyebabkan molekul ini efektif sebagai obat anti-epilepsi. Struktur yang relatif nonpolar memungkinkan obat masuk ke jaringan saraf dengan mudah, kemudian berikatan dengan targetnya, dan menghambat impuls listrik yang terlalu cepat di otak. Apabila terjadi perubahan pada salah satu gugus fungsional, misalnya akibat proses metabolisme, maka kekuatan pengikatan terhadap reseptor dapat berubah, sehingga efek farmakologisnya juga dapat mengalami perubahan. Dalam jurnal ini juga dibahas bahwa struktur kimia dari karbamazepin juga sangat menentukan proses eliminasi obat dari tubuh. Dominasi cincin aromatik menyebabkan molekul ini tidak mudah larut dalam air, sehingga tidak dapat langsung dikeluarkan melalui ginjal. Oleh karena itu, obat terlebih dahulu mengalami metabolisme di hati, terutama pada gugus karbonil dan amida, sehingga terbentuk metabolit yang lebih polar. Metabolit yang lebih polar ini kemudian lebih mudah larut dalam air dan dapat dieliminasi melalui urin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gugus amida berperan dalam pengikatan obat. Cincin aromatik berperan dalam aktivitas farmakologis, sedangkan gugus karbonil berperan dalam metabolisme dan eliminasi obat daripada obat karbamazepin ini. Sehingga struktur kimia secara keseluruhan menentukan efektivitas dan nasib karbamazepin dalam tubuh. Berdasarkan kedua jurnal, yaitu jurnal utama dan jurnal pembanding tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan yaitu aktivitas dan eliminasi karbamazepin dipengaruhi secara langsung oleh struktur kimianya. Gugus amida dan cincin aromatik membuat obat sulit dieliminasi langsung, sehingga harus dimetabolisme di hati oleh enzim CYP3A4 dan CYP3A5. Interaksi dengan enzim terjadi melalui ikatan non-kovalen, seperti hidrogen dan interaksi hidrofobik, yang bergantung pada gugus fungsi dan orientasi molekul. Isomerisme molekul yang mempengaruhi afinitas terhadap enzim dan aktivitas obat. Dengan demikian, gugus fungsi, jenis ikatan, dan konfigurasi molekul menentukan efektivitas metabolisme dan eliminasi daripada obat karbamazepin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.